Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Ramadhani Putri dengan NIM 0532465516 dari UPBJJ UT Bogor. Di sini saya akan melakukan praktikum tugas 3 basis data, yaitu transaksi dan basis data terdistribusi. Yang pertama, transaksi basis data. Perintah transaksi yang akan saya praktikkan yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger pada basis data rumah sakit melalui PHP MyAdmin. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan praktik melalui query SQL, tidak menggunakan menu rutin MySQL. Yang pertama itu ada commit, yang fungsinya untuk menyimpan secara permanen semua perubahan yang dilakukan selama transaksi yang sedang berjalan. Langsung saja, sebagai contoh, saya akan melakukan prosedur tanpa komit terlebih dahulu. Berikut adalah query-nya. Saya ingin memasukkan data pasien dengan nama Suci Nur Ramadhani Putri ke tabel pasien. Namun, karena ini belum komit, ketika diklik Go, maka pada tabel pasien tidak akan muncul. Saya akan coba panggil prosedur transaksi 1 yang tadi saya buat. Maka di sini hasilnya ada data Suci Nur Ramadhani Putri dengan ID pasien 8 dan alamat pasien Cibinong, Kap Bogor. Namun, ketika dicek ke tabel pasien, datanya tidak akan muncul. Karena data belum dikomit, maka hasilnya data tidak akan permanen pada tabel pasien. Selanjutnya, saya akan membuat prosedur dengan komit. Berikut adalah query-nya. Saya memasukkan data pasien pada tabel pasien dengan nama Suci Nur Ramadhani Putri. Ketika saya klik Go, maka data pasien Suci Nur Ramadhani Putri akan muncul pada tabel pasien. Sebelum itu, saya akan coba panggil dahulu transaksi 2-nya. Di sini muncul Suci Nur Ramadhani Putri dengan ID pasien 9. Langsung saja kita cek pada tabel pasiennya, maka di sini akan muncul data Suci Nur Ramadhani Putri dengan ID pasien 9. Transaksi yang kedua yaitu rollback. Berikut adalah prosedurnya. Di sini saya ingin mengupdate pasien, nama pasien menjadi Megawati Soekarno Putri pada ID pasien 3, yang sebelumnya nama pasiennya Angga. Namun karena di rollback, maka perubahan data pasien seharusnya tidak berhasil terjadi, karena terdapat rollback untuk mengembalikan database tersebut ke kondisi sebelum transaksi dimulai. Sini saya akan coba dipanggil dahulu. Sini hasilnya nama pasien tetap Angga. Untuk ID pasien nomor 3, tidak Megawati Soekarno Putri. Kita cek kembali di tabel pasien. Hasilnya nama pasien tetap Angga pada ID pasien nomor 3. Selanjutnya, saya akan membuat prosedur rollback kedua. Jika prosedur ini dipanggil, maka tabel pasien tidak akan ada insert record baru, karena terdapat rollback setelah insert. Namun, akan ada perubahan pada ID pasien 3, namanya akan menjadi Megawati Soekarno Putri karena ini dikomit. Kita coba panggil transaksi 4-nya. Hasilnya, nama pasien yang tadinya Angga berubah menjadi Megawati Soekarno Putri. Kita cek juga ke tabel pasien. Di sini juga nama pasien menjadi Megawati Soekarno Putri pada ID pasien 3. Yang ketiga yaitu checkpoint. Saya akan membuat prosedur checkpoint dan menjalankannya. Jika prosedur ini dipanggil, yang terinsert hanya data pertama dan data terakhir. Karena pada data kedua, kondisi dikembalikan ke checkpoint pertama, sehingga data kedua dihapus. Kita coba panggil transaksi 5-nya. Nah, di sini hasilnya hanya akan ada data ke-1 dan data terakhir, karena data kedua tadi dihapus. Kita coba ke tabel pasien. Hasilnya sama. Yang keempat yaitu trigger. Pertama, saya akan membuat tabel obat dan tabel transaksi obat terlebih dahulu. Ini adalah tabel obat dan tabel transaksi obat.
Lalu saya akan memasukkan data ke tabel obat. Kita cek terlebih dahulu untuk tabel dan data tabelnya. Ini adalah tabel obatnya dengan data obat parasetamol, antibiotik, amlodipin dengan stok berikut. Lalu saya buat triggernya. Ini adalah prosedur triggernya. Terakhir, insert ke tabel transaksi obat. Berikut adalah query-nya. Setelah dilakukan insert ke tabel transaksi obat, seharusnya pada tabel obat, kolom stok berkurang sejumlah obat yang dibeli. Di sini kita cek. Nah, di sini kolom stok akan berkurang. Nah, di sini pada kolom stok berkurang sejumlah obat yang dibeli. Sekian untuk praktikum transaksi basis data. Selanjutnya, saya akan melakukan replikasi database. Untuk mempersingkat video, sebelumnya saya telah mengkonfigurasi replicate master dan slave sesuai dengan panduan praktikum. Sekarang langsung saja saya cek hasil replicate-nya. Di user account, di sini username prodisi pada database master sudah terbuat. Selanjutnya, cek status replicate pada database master. Cara pertama yaitu melalui menu SQL. Dengan query ini. Ini adalah hasil statusnya. Cara kedua melalui menu status. Dan di sini adalah replication statusnya. Selanjutnya, cek status replicate pada database Slave OS Ubuntu Virtual Machine. Untuk mengeceknya, dapat melalui menu SQL dengan mengetikkan query ini. Di sini, statusnya sudah aman. Waiting for master to send event dan yes. Jika sudah aman seperti ini, selanjutnya insert data baru di database master. Di sini, saya insert data baru ke tabel dokter melalui menu SQL di database master. Berikut query-nya. Saya klik Go. Kemudian, cek pada tabel dokter apakah datanya sudah terinsert. Nah, di sini datanya sudah terinsert, yaitu nama dokter Richard dengan ID dokter 3. Selanjutnya, cek ke database Slave. Jika berhasil terinsert pada Slave, maka replicate berhasil. Di sini tampil data nama dokter Richard dengan ID dokter 3 pada database Slave. Maka replicate berhasil. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.